Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yunita dari kelas PAWD. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang pertama yang sudah saya kerjakan. Jadi, untuk tugasnya, untuk yang pertama ini, kita diminta untuk membuat file PHP untuk menampilkan hasil penjumlahan, perkalian, dan pembagian dari dua buah bilangan yang telah disetkan ke dalam dua variabel seperti tampilan yang ada di bawah ini. Nah, di sini saya membuat kodenya di sini. Ini yang awal ini untuk judul modul, nama sama NRP. Saya untuk judul modulnya menggunakan header 1. Untuk nama dan NRP saya menggunakan tag P. Kemudian di sini kode PHP-nya, sebelum kita menuliskan kode PHP, kita harus memberikan tag ini, PHP ini, supaya dia terindikasi sebagai kode PHP, bukan HTML. Nah, awalnya kita menginisialisasi dulu variabel dan angkanya. Jadi di sini ada variabel X dan Y. Kita masukkan angkanya untuk variabel X-nya itu 7, kemudian variabel Y-nya itu 5. Nah, selanjutnya kita berikan operasi matematikanya. Di sini disimpan di dalam variabel. Nah, di sini ada hasil jumlah, di sini ada variabel X-nya dijumlahkan dengan variabel Y. Kemudian untuk variabel selanjutnya, di sini disimpan dalam hasil kali, operasinya adalah perkalian X dan Y, kurangnya di sini nanti untuk pengurangannya disimpan di variabel hasil kurang dan baginya juga disimpan di variabel hasil bagi. Nah, untuk menampilkan nilainya, nanti di sini menggunakan tag P, kemudian dari hasil ini pertama kan menampilkan nilai X-nya dulu, di echo dari variabelnya di sini. Jadi, kalau di PHP, jika kita ingin memberikan echo, kita bisa langsung nulis di sini, setelah tag PHP-nya langsung sama dengan ini sama kayak echo maksudnya. Nah, nanti kita tampilkan di sini untuk nilai X-nya kita panggil variabel X-nya, nilainya kita panggil variabel Y-nya, kemudian nanti untuk penjumlahan dipanggil variabelnya, masing-masing variabelnya yang udah diinisialisasi di awal. Nah, lalu nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Sebentar. Nah, nanti hasilnya akan langsung muncul hasil dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian dari PHP-nya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu membuat sebuah file PHP yang di dalamnya terdapat variabel lokal dan variabel global. Nah, di sini saya menggunakan function untuk variabel lokalnya. Jadi sedangkan untuk variabel global di sini saya membuat ada variabel angka di sini. Di sini dimasukkan angka 1. Jadi diinisialisasi di luar function. Nah, ini merupakan variabel global yang saya buat. Sedangkan variabel lokal ini saya berikan di dalam dari function-nya. Jadi saya buat dulu function-nya. Kemudian nanti di dalamnya ini sama. Nama variabelnya sama. Saya samakan dengan yang variabel global. Namanya variabelnya angka. Tapi di sini saya berikan angka 5, kemudian langsung di echo di dalam function-nya. Nah, di luar function, ini nanti kita echo ini yang awal ini ketika function operasinya dipanggil. Ini kalau ketika operasinya dipanggil, function operasi nanti dipanggil, maka yang keluar adalah angka 5. Karena ini di dalam variabel lokal. Jadi jadi nanti operasi yang dipanggil adalah variabel lokalnya yang ada di dalam function tersebut gitu.
yang muncul. Sedangkan ketika kita memanggil variabel angka tanpa function, jadi langsung dipanggil di echo variabel angkanya, maka yang muncul itu bukan angka yang ada di dalam function, tapi angka yang ada di variabel global. Hasilnya seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ketika function operasi dipanggil yang di dalam variabel lokal, maka di sini hasilnya yang muncul adalah 5 yang ada di dalam variabel lokalnya. Tapi ketika kita memanggil angka tanpa function, jadi langsung kita echo variabel angka itu, maka yang muncul adalah yang di variabel global, yang di luar function tadi. Itu contoh dari variabel lokal dan variabel global. Kemudian yang nomor 4, kita disuruh membuat file PHP yang digunakan untuk mencetak data seperti tampilan di bawah ini. Jadi tampilannya itu looping, data mulai ke 1 sampai ke 5. Kemudian di sini hasilnya juga angka mulai 1 sampai 5. Nah, di sini nomor 4. Tuh. Oke, nah ini nomor 4. Ini yang awal seperti biasa judul sama nama ya. Nah, di tag PHP-nya kita menggunakan for loop. Dimulai dari angka 1 sampai angka kurang dari sama dengan 5. Nanti kan kita ke loopnya mulai angka 1 sampai 5. Nah, setiap looping itu nanti akan diinkremen 1 tingkatan. Jadi nanti habis angka 1 tuh angka 2 dan seterusnya. Jadi setiap inkremennya itu bertambah 1. Nah, nanti di echo ditampilkan jadi data keberapa ini dipanggil variabel angkanya. Terus sama dengan ini variabel angka. Gitu. Terus untuk menampilkan ke bawah, kita di sini menggunakan tag BR. Nah, hasilnya sebentar. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Mulai data ke 1 sampai ke 5. Selanjutnya ke nomor terakhir, nomor 5. Jadi di sini diminta untuk menampilkan file PHP yang isinya tuh hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tanggal server. Jadi ini tergantung kondisional ya, sesuai ini harinya apa nanti akan muncul di outputnya di sini. Nah, sekarang ini untuk kodenya. Caranya adalah kita dari yang awal ya, dari ini kan di sini kan nanti menampilkan sekarang harinya apa dalam bahasa Indonesia, tanggalnya berapa, bulannya apa dalam bahasa Indonesia, kemudian tahun, kemudian ini tag B ini supaya tebal. Nah, caranya adalah kan kita kalau mau menampilkan tanggal, hari, bulan di server dari server ke file PHP itu kan menggunakan ini yang namanya function date dengan parameter kalau misalkan kita mau nampilin hari itu nanti parameternya L kecil, kalau tanggal itu D kecil, kalau bulan itu nanti akan M besar. Nah, kemudian kalau tahunnya nanti Y besar. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi bahasa Indonesia? Karena ini sebenarnya default-nya dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk ini variabel hari bahasa Indonesia ini, nah ini nanti memanggil function hari Indo dengan parameter hari bahasa Inggris. Nah, parameter hari bahasa Inggris ini didapatkan dari yang default tadi dari fungsi date dengan parameter L, di mana ini merupakan hari dalam bahasa Inggris nanti munculnya. Nah, supaya jadi Indonesia nanti dijadi hari di sini yang dalam bahasa Inggris itu dijadikan parameter untuk function hari Indo. Nah, function hari Indo sendiri di sini itu berisikan berisikan pengkondisian dengan parameternya yang ini, maksudnya yang dari awal tadi itu, yang dari hari bahasa Inggris itu. Nah, pengkondisiannya di sini saya menggunakan switch case.
Kalau case-nya Sunday, return-nya Minggu. Kalau case-nya Monday, return-nya Senin, dan seterusnya. Jadi, nanti dari parameter itu akan diubah yang tadinya menggunakan bahasa Inggris, kemudian akan berubah menggunakan bahasa Indonesia ketika function ini dijalankan. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk tanggal ini langsung dipanggil aja dari function date dengan parameter D kecil, ini nanti akan dimasukkan ke variabel tanggal. Nah, kemudian dia akan langsung dipanggil di sini ketika echo di akhir. Kemudian untuk bulan tuh sama kayak hari tadi. Jadi pertama disimpan dulu dari variabel date dengan parameter M besar. Ini nanti bulan dalam bahasa Inggris, tapi 3 huruf awal. Nah, ini disimpan di variabel bulan bahasa Inggris. Kemudian nanti ketika untuk mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, dia akan memanggil function bulan Indo dengan parameter bulan yang dalam bahasa Inggris tadi. Nah, di sini di dalam bulan Indo ada pengkondisian di mana ketika nanti case-nya nanti return-nya Januari, Feb itu nanti return-nya Februari, dan seterusnya sampai Desember. Gitu. Karena untuk bulan ini dalam default-nya itu ketika parameternya M besar tuh nanti munculnya kan 3 huruf depannya gitu. Yang awal. Jadi nanti di return dalam bentuk bahasa Indonesia. Dengan case-nya 3 huruf awal dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, kemudian untuk hasilnya ini sekarang hari Jumat tanggal 19 November 2021. Jadi sesuai dengan tanggal sekarang di server. Karena di video ini saya membuatnya pada hari Jumat tanggal 19 November, maka outputnya yang keluar juga hari Jumat tanggal 19 November. Baik, sekian video asistensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.